Oke lah, kita langsung aja nih cek barang-barang yang udah gue beli, udah gue siapin buat ngecamp. Nice. Ceria aja sih, ngecamp santai gitu, bukan buat naik gunung ya. Bersuara, Cok. Barang-barang yang udah lama aja ya yang gue beli nih. Salah satunya ini nih, kompor portable nih. Ini udah 2 tahun nih, masih berdebu. Ini padahal udah dicuci. Kepake sekali-kalinya doang. Karena tadinya udah nyicil. Balik lagi ke yang gue omongin, ini tuh udah wishlist gue dari beberapa tahun yang lalu. Cuma nyicilnya baru ini. Ini juga udah 2 tahun nih, kursi lipat 2 nih, udah kotor juga. Tapi ya masih aman lah ya buat dipakai lah ya. Nah, ini nih yang unik nih. Ini juga sama, malah 3 tahunan nih. Cooler box ya. Jadi tuh ini tuh nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu gue pernah pesan barang di online shop gitu. Isi paket. Barang apa gitu ya. Kayaknya alat-alat kamera gitu. Nah, entah pedagangnya ngantuk kali. Jadi packingnya sambil tidur. Lah engkau denganku. Atau kebanyakan orderan mungkin lah ya. Yang dikirim jauh banget, malah ini. Akhirnya ya udah sempet komplain sih. Cuma mau diretur, harus packing lagi dan lain-lain. Repot. Akhirnya ya udahlah, gue simpan aja, gue taruh buat naro-naro perlengkapan kayak memori kamera dan lain-lain. Nah pas gue mau beli barang-barang ini semua, gue keinget gue mau check out cooler box. Kayaknya gue pernah punya deh barang kayak gini. Tapi di mana? Gue cari di tempat kamera, ternyata ada. Udah berdebu, udah kotor banget, bahkan patah ini. Udah nggak dipakai. Akhirnya gue lem lagi. Masih aman lah. Gue cuci. Masih bagus ternyata. Alhamdulillah kan. Lumayan gitu. Buat menekan budget. Kosong. Terus kita lanjut. Ini. Jadi balik lagi kan. Gua nyari barang semurah mungkin biar efisien anggaran ya, karena gua bukan pejabat yang bisa korupsi sana sini. Berhenti, jangan lanjut. Gue belilah, cari alat buat manggang gitu, panggangan. Dapat ini, harganya murah banget, 30.000. Ternyata banyak, serem banget. Gila, tipis banget. Ini tuh seng, tajam banget lagi, bahaya. Tapi masih bisa dipakai, tajam-tajam banget. Nah, kakinya karena tajam banget gitu, kakinya gua akalin pakai skotlet biar pinggirnya nggak tajam. Kalau mau kan, kalau kita sering buka-buka ini nih, buka tutup nih kakinya, pasti tajam banget nih ujung, apalagi ujung ini. Makanya gua pasangin skotlet. Itu juga skotlet bekas, ada di gudang, jadi lumayan lah. Ini buat barbekyuan. Ini terus ini suction cap buat pasang fly seat itu tuh di atas mobil, jadi kayak tudung gitu ya, kayak gini nih contohnya. Nah ini tuh masuknya kayak DIY sih, kayak life hack lah. Tadinya gue mau pasang langsung di mobil gue, beli gitu, bikin awning. Ternyata harga yang paling murahnya aja, yang homemade gitu, itu 1.700.000. Akhirnya gue ngakalin, tadi balik lagi ke hukum yang tadi.
untuk menekan budget. Akhirnya gue ngulik, oh ternyata bisa pakai suction cap, pakai kain flysheet. Nah untuk tiangnya di sampingnya, di sampingnya itu ada tiang khusus kan, tiang untuk flysheet itu buat tenda. Harganya yang proper itu yang lumayan bagus, yang bahannya tebal itu satu tiang itu 250 ribuan. Berarti gue kan butuh kiri kanan 2 tiang, jadi 250 ribuan, 500 ribuan. Nah gue nge-life hacknya, jadi gue tuh kerjaannya juga bukan cuma fotografer ya, gue juga ngedekor lamaran, dekor akad, dekor wedding kayak gitu. Ada tiang bekas dekoran yang udah model lama lah, gak kepake di gudang. Gue bongkar, gue coba lah buat dijadiin awning mobil itu. Ternyata bisa dan bagus dan lebih kokoh malah, karena tiangnya tebel kan, dia lebih tebal. Paling PR-nya cuma tinggal potong ini lagi, dibagi 2 yang panjang nih, biar enak dibawa kemana-mananya gitu. Lumayan kan, hemat berapa tuh, yang tadi 1.700.000, ini 500, tapi 1.700.000 sih udah berikut tiang ya, berarti udah hemat. Ini cuma habis ini flysheet 80.000, suction cap 60.000, main tuh. Jadi hemat 12 ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 140. Jadi kayak terus ada stiker ya kayak gini. Termos nih menurut gue salah satu yang paling penting nih. Sebenarnya semuanya penting ya, karena udah gue list lah. Cuma termos, apalagi gue salah satu target tempat yang bakal sering gue datengin tuh Puncak, yang dimana tuh di sana tuh dingin banget, sama Bandung mungkin next time-nya. Nah, jadi gue pernah ke Puncak, gue beli minuman, kopi panas tuh belum apa-apa udah, baru beberapa menit udah dingin. Dan gue nggak ada yang bawa termos saat itu di mobil. Nah, akhirnya teman-teman gue inisiatif beli ke warung, jalan kaki yang lumayan jauh kan, lumayan ke warung tuh. Sampai ke tempat kita lagi udah dingin lagi. Nani? Jadi kayak aduh, kayaknya penting banget ini. Ini udah terus. Nah, ini nih. Jadi kan kayak kita itu ya di zaman sekarang tuh kayak nggak bisa jauh dari gadget lah ya. Mencetin HP mereknya BlackBerry, Handphone, TWS, tablet, laptop gitu. Apalagi balik lagi tujuan awal gua kan buat ngebalikin mood, jadi bisa sambil ngerjain tugas-tugas gua gitu, kerjaan gua. Akhirnya gue belilah powerbank yang sebenarnya bukan beli sih, kalau ini beli sengaja ya, sisanya banyak tuh 3 powerbank lama gua yang masih berfungsi. Sebenarnya yang paling proper tuh pakai power station. Power station tuh kayak genset portable ya, yang bisa dibawa kemana-mana tuh enak banget. Dia bisa masak nasi, dia bisa colokin laptop, pokoknya kebutuhan rumah tuh bisa dipakai di situ.
Cuma menurut gua balik ke hukum yang pertama lagi, karena untuk menekan budget power station tuh paling murah itu harganya kemarin lihat di marketplace tuh 10 juta atau 15 juta gitu. Sedangkan menurut gua kebutuhan gua tuh paling kalau buat ngedit mungkin tablet gitu kan, sama handphone buat komunikasi, takutnya ada keperluan atau kerjaan dadakan yang gua tinggal di rumah. Akhirnya gue beli power bank yang kapasitasnya cukup gede nih, gede banget berat. Ini 40.000 mAh, harganya cuma 500 ribuan, dan dia bisa ngecas handphone, tablet tuh bisa sampai puluhan kali. Cuma karena tadi ngecamp itu kita ada yang butuh bukan buat gadget aja kayak lampu dan lain-lain, gue bawa aja lah powerbank yang lama gue yang masih berfungsi. Jadi lumayan buat ini juga, buat kipas nih. Karena kan gue ngecamp bukan tujuannya bukan ke tempat-tempat dingin aja, kayak ke pantai mungkin nanti. Pantai kan kalau siang panas, ya harus dibantu pakai kipas biar adem. Jadi ya target gue sih pengen keliling ke tempat-tempat banyak banget, pengen gue datengin. Udah ada di list gue, cuma kita lihat ke depannya. Ya kayak gini, ini aksesoris aja lah, lampu buat dipasang di tenda biar gak gelap. Sorry guys, baterai handphone gue habis. Jadi balik lagi ke wifi portable ini. Menurut gue tuh ini tuh penting buat perjalanan ngecamp, keluar kota dan lain-lain. Biar apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau kita pasang seluler nih dari handphone kita, apalagi sinyalnya lagi kurang bagus gitu, itu baterai handphone kita tuh pasti boros banget, gitu kan? Nah, cara ngakalinnya biar baterai handphone kita awet, kita pakai wifi portable ini. Jadi seluler di handphone kita tuh nggak perlu diaktifin. Udah pesawat cukup aktifin wifi aja. Ini bakal awet banget, jauh banget ngabisin dayanya perbandingannya daripada kita pakai data seluler sama wifi ya. Ini juga udah lama. Berapa waktu itu beli 300 ribuan apa 400 gitu. Nah, terus ini ya kompor apa, wajan portable, kompor wajan gitu yang kecil buat masak nasi, masak telur, masak mie gitu, kayak gitulah. Bisa buat apa aja sih, bikin kopi juga bisa, masak air. Nah, ini kursi lipat yang baru. Nah, menurut gua dari sekian banyak kursi lipat, kalau lu bawa kendaraannya kayak mobil, ini sih yang paling nyaman sih. Karena ini lekukan ininya tuh dia menopang punggung banget, enak. Ininya juga lekukannya buat nopang paha, pas banget. Ini buat nopang tangannya, jadi rileks banget. Kalau lu bawa kendaraan roda 4, ini worth it sih ketimbang ini ya. Cuma kan kalau ini kan buat efisiensi tempat aja, barang bawaan biar bisa dipakai di mana-mana, dibawa kemana-mana, lebih simple. Apalagi kalau bawa motor, ya ini masih pilihan paling bijak lah ya. Nah, ini juga tempat buat semua barang-barang di sini, hampir semuanya masuk sini. No God! No God! Dan ini nggak gue beli, ini tas buat ngejob foto, buat gue moto sebenarnya. Tempat lighting, tiang, stand, tripod dan lain-lain. Akhirnya bisa dimanfaatin ke hal yang lain juga ternyata. Oh my God!
Ini ada kotak tas P3K, terlihat isinya. Susah banget. A few moments later. Ada perban cukuran kumis, guys. Si Anu kejang-kejang cari obat di P3K. Pas dicari kan, ada apa di dalamnya? Ada cukuran kumis. Tolong. Buat orang kejang-kejang. Tapi dalamnya mah aman sih. Ada betadin, alkohol kayaknya itu. Perban, minyak kayu putih. Aman lah ya, nanti harus diisi lagi nih. Ini juga tas buat bawa barang-barang, baju mungkin nanti, karena kan gua rencana bisa sehari nginep ya. Bahkan kalau moodnya belum dapet banget, bisa berhari-hari. Jadi butuh buat bawa barang-barang yang proper. Ya itu aja sih. Nah ini tenda nih. Set. Oke. Nah ini tenda gede banget ya. Ini tuh kapasitas 6-8 orang tendanya. Nah. Oh. Jadi tadinya tuh gua kan searching gue awam banget, perkempingan tuh gue awam banget. Gue searching ya kan, ternyata tenda tuh banyak modelnya, banyak tipenya, banyak pilihannya. Nah yang cocok buat gue, nah salah satunya nih pilihannya yang gue sederhanain lah ya, koreksi ya kalau gue salah, tenda manual. Nah, salah satunya tenda manual, tenda otomatis. Tadi gue fokus ke 2 tenda itu. Berhubung gue kebutuhannya untuk camping ceria doang gitu kan, camping sederhana, simple, bukan ke gunung kan. Ya gue cukup dengan tenda otomatis aja lah ya. Saat itu gue searching, ternyata ada yang lebih simple dibanding tenda otomatis, yaitu tenda balon. Ini yang gue beli sekarang nih, tenda balon nih. Nah tenda balon tuh dia dipompa guys, dia dipompa dari sini. Nah ini nih pompanya nih, dia dipompa dari sini. Nih alat pompanya manual. Nah dipompa tuh nanti dia jadi sendiri nih, ngebentuk sendiri. Itu tuh nggak lebih dari 5 menit jadi tenda segede gini. Sedangkan lu kalau pakai tenda manual, waduh, lu bisa setengah jam. Kalau awam banget ya kayak gua. Karena kan gua awam banget, fokus gua tuh bukan di perkemahannya, bukan di campingnya, tapi lebih ke nyari mood, nyari tempat tenang, tapi tempatnya pengen proper gitu. Nah, kalau tenda otomatis jarang banget yang kualitasnya bagus. Kalau gue lihat di marketplace ya, karena harganya murah-murah juga. Sombong amat. Ada yang 200.000 coba tenda. Ada yang paling mahal itu tenda otomatis itu yang gua lihat 800.000. Itu kapasitas 6 orang, 5-6 orang gitu. Terus gua lihat reviewnya kayaknya kurang deh. Gua ngulik lagi, akhirnya ketemu nih tenda ini. Harganya juga terjangkau buat tenda ya.
Ini 3.400.000 apa 3.500.000-an, 3,5-an. Ini kapasitas bisa banyakan banget. Ini kasur buat tes nih, ini bisa banyakan banget dan proper, menurut gua nyaman, bahannya juga bagus gitu. Nah, jadi balik lagi, dari total semua barang yang gua beli berikut barang-barang lama, jika gua kalkulasi ini kurang lebih 5 jutaan. Karena gue udah nekenin ke diri gue sendiri, gue ngebudgetin buat kebutuhan gue ini nggak lebih dari 5 juta. Kalau abis 5 juta udah lewat, gue stop dari situ. Nanti nyari lagi gitu. Ya udah gitu aja sih. Ya, nanti tonton keseruan gue. Gak perlu lu subscribe, lu tonton aja, karena gue cuma untuk mendokumentasikan aja. Karena ini bagian dari wishlist gue dari dulu, beberapa tahun yang lalu. Siapa tahu kan lu bisa jadi partner gue, jalan-jalan gitu, jalan-jalan bareng ya kan. Ya kalau lu pusing ajak gue pusing ajak lu, nanti kita pusing bareng misalnya.